Jakarta selalu terlihat hidup dari kejauhan. Lampu gedung menyala sampai larut malam. Kendaraan masih bergerak bahkan ketika sebagian besar orang sudah tertidur. Namun bagi orang-orang yang bekerja sampai dini hari, Jakarta memiliki wajah lain yang jauh lebih dingin. Wajah yang tidak banyak dilihat orang. Jalanan kosong yang terasa terlalu sunyi, gang-gang sempit tanpa cahaya, dan malam panjang yang perlahan mengubah rasa lelah menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Rian mengenal sisi Jakarta itu dengan sangat baik. Selama hampir 3 tahun, ia bekerja sebagai driver ojek online shift malam. Bukan karena menyukai suasana malam, namun karena malam memberinya bonus lebih besar. Dan bagi seseorang yang hidup pas-pasan seperti Rian, bonus kecil pun tetap berarti. Ia memiliki ibu yang sakit di kampung, tagihan kontrakan yang menunggak, dan hidup yang perlahan terasa semakin berat setiap harinya. Karena itu, malam itu ketika sebuah order besar masuk tepat pukul 00.47, Rian tidak tahu bahwa ia sedang menerima sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia jemput. Malam itu hujan turun sejak pukul 11. Rian sedang berteduh di depan minimarket kecil bersama beberapa driver lain. Sebagian mulai memilih offline. Jalanan semakin sepi dan hujan membuat order makin sedikit. Namun Rian tetap bertahan. Ia duduk di atas motor sambil sesekali memeriksa saldo aplikasinya yang bahkan belum cukup untuk membayar cicilan bulan itu. Mata Rian terlihat lelah. Sudah hampir seminggu ia terus mengambil shift malam tanpa istirahat cukup. Dan semakin malam, tubuhnya terasa semakin berat. Lalu tepat pukul 00.47, ponselnya berbunyi. Sebuah order masuk, pick up, Jalan Sawo Lama, Jakarta Selatan. Tujuan, kosong, tidak ada alamat tujuan tertera, hanya tanda strip panjang di kolom lokasi akhir. Rian sempat merasa aneh, namun tarif order itu sangat besar, jauh lebih besar dibanding order biasa. Dan tanpa berpikir panjang, ia menerima order tersebut. Semakin dekat ke lokasi pick-up, suasana jalan mulai berubah perlahan. Lampu pertokoan menghilang, rumah-rumah mulai terlihat gelap, dan kendaraan lain semakin jarang lewat. Hujan tipis masih turun ketika GPS akhirnya membawa Rian ke sebuah gang sempit bernama Gang Sawo Lama. Gang itu terlihat sangat gelap, lampu jalannya berkedip pelan, kabel listrik bergoyang tertiup angin malam. Dan anehnya, tidak ada suara apapun di sana. Tidak ada TV, tidak ada orang berbicara. Bahkan suara anjing pun tidak terdengar, padahal biasanya gang-gang Jakarta tidak pernah benar-benar sunyi. Rian berhenti di depan gang sambil melihat layar ponselnya. Titik pickup berada tepat di ujung jalan gelap itu, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menghubungi pelanggan tersebut, tidak diangkat. Lalu beberapa detik kemudian, pesan masuk muncul di layar. "Saya sudah dekat." Rian menunggu sambil sesekali melihat ke arah geng, dan perlahan dari balik gelap muncul seorang perempuan berjalan mendekat. Langkahnya sangat pelan. Ia memakai hoodie abu-abu panjang yang terlihat basah kuyup. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Namun yang langsung membuat Rian merasa tidak nyaman adalah cara perempuan itu berjalan. Tubuhnya terlihat sedikit miring, seperti salah satu kakinya terluka parah, dan setiap langkahnya terdengar seperti sesuatu yang diseret di atas aspal basah. Perempuan itu berhenti tepat di samping motor Rian. Tidak berkata apapun, hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk, lalu perlahan naik ke jok belakang motor. Saat itulah, bau busuk langsung memenuhi udara di sekitar Rian. Bau anyir seperti darah lama bercampur air hujan. Sepanjang perjalanan, perempuan itu tidak bergerak sedikit pun, tidak bicara, tidak memainkan ponsel, bahkan napasnya hampir tidak terdengar. Rian mencoba fokus ke jalan sambil menahan rasa tidak nyaman. Namun beberapa menit kemudian, GPS mulai error, arah jalan berubah sendiri, dan motor Rian mulai masuk ke area yang semakin sepi. Gang kecil, rumah kosong, jalan sempit tanpa lampu. Lalu perlahan, Rian mulai sadar sesuatu. Ia melewati tempat yang sama berulang kali. Tiang listrik yang sama, warung tutup yang sama, pohon besar yang sama, seolah jalan itu tidak pernah berakhir. Rasa takut mulai muncul perlahan. Rian mencoba melihat ke arah spion motornya, dan saat itulah tubuhnya langsung membeku. Karena wajah perempuan itu kini terlihat jelas di pantulan spion. Kulit wajahnya pucat kebiruan, bagian pipinya robek sampai memperlihatkan gusi dan gigi. Salah satu matanya hitam kosong, dan lehernya terlihat patah miring, seperti pernah dihantam sesuatu dengan sangat keras. Namun yang paling mengerikan, perempuan itu sedang tersenyum. Tiba-tiba perempuan itu mulai berbicara, suaranya pelan, serak, seperti tenggorokan yang dipenuhi darah. "Mas." Rian tidak menjawab, tangannya mulai gemetar di setang motor. Lalu perempuan itu kembali berkata, "Aku belum sampai rumah." Dan detik berikutnya,
Rian melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya dingin. Bagian belakang kepala perempuan itu perlahan terbuka. Retak, darah hitam mengalir dari rambutnya. Potongan daging menggantung di lehernya, seolah tengkoraknya pernah pecah dalam kecelakaan yang sangat parah. JPS akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua terbengkalai. Rumput liar menutupi halaman, pintu rumah terbuka sedikit, dan seluruh bangunan terlihat gelap tanpa kehidupan. Ketika Rian mematikan motor, ia sadar suara hujan menghilang total, sunyi. Lalu perlahan, perempuan itu turun dari motor, namun kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas genangan air, dan saat rambutnya tersibak angin, Rian melihat seluruh sisi kiri wajah perempuan itu hancur. Tulang pipinya terlihat, kulit lehernya sobek, dan darah hitam masih menetes dari kepalanya. Rian langsung mundur ketakutan, namun perempuan itu tetap berdiri diam di depan rumah tua tersebut. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tiang listrik dekat rumah. Di sana terdapat poster lusuh yang hampir sobek karena hujan. Poster orang hilang, dan wajah di poster itu adalah perempuan yang tadi naik ke motornya. Di bawah fotonya tertulis, Nadia, korban tabrak lari, ditemukan meninggal tahun 2021. Sejak malam itu, Rian tidak pernah lagi mengambil shift lewat tengah malam. Namun sampai hari ini, tepat pukul 00.47, ponselnya masih sering menyala sendiri. Satu order masuk dari Gang Sawo Lama dengan nama pelanggan yang sama. Dan kadang di layar hitam ponselnya, Rian masih bisa melihat pantulan perempuan itu duduk diam di belakangnya sambil tersenyum dengan wajah yang sudah hancur.